Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya untuk saya boleh sharing firman Tuhan kepada kita di channel ini. Firman Tuhan bagi kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11, firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini merupakan kisah pelayanan Yesus, di mana ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat serong, tertangkap basah, berzina, lalu dibawa di hadapan Yesus oleh orang-orang Farisi. Ketika mereka membawanya di hadapan Yesus, tujuan mereka adalah untuk mencoba Yesus. Apakah Yesus berpihak kepada dosa dan bagaimana? Saudara-saudara, Yesus tahu tujuan orang-orang ini. Mereka membawa perempuan yang berzina kepada Yesus. Namun pagi hari ini kita tidak fokus membicarakan orang Farisinya. Kita membicarakan tentang perempuan ini. Saudara-saudara, ketika ia dibawa kepada Yesus, tidak ada reaksi perempuan ini. Dia tidak mengatakan bahwa semua itu sudah kulakukan dan dia membela dirinya. Saudara-saudara, artinya bahwa si perempuan ini menyadari bahwa ia memang bersalah. Dari hukum Tauratnya dia bersalah dan seharusnya dia pun harus dihukum sesuai dengan isi hukum Taurat. Namun apakah waktu ia kepada Yesus, apakah ia memperoleh pengampunan? Betul. Waktu dia dibawa kepada Yesus, saudara-saudara, ia mendapatkan pengampunan. Lalu mengapakah Yesus tidak langsung menghakiminya sesuai hukum Taurat? Saudara-saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, maka Injil harus diberitakan. Dan Yesus harus menyampaikan firman Tuhan, Injil, memberikan pengampunan, menyatakan kasihnya kepada perempuan berdosa ini, agar ia bisa menerima anugerah Allah itu keselamatan. Tanpa Tuhan memberikan pengampunan bagi dia, maka keselamatan itu tidak dimiliki. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Saudara-saudara, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat kepada perempuan itu. Kemudian Tuhan memberikan pengampunan, bukan penghakiman. Hal yang sama juga terjadi di antara kita, saudara-saudara, saat kita bersalah. Kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari dosa, kita tidak luput dari berbagai kejahatan dan dosa. Namun bukan berarti ketika kita sadar kita berdosa maka kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi lebih diharapkan kepada kita orang percaya, kita harus sadar, kita harus perlu pengakuan dosa kepada Tuhan. Kalimat mengatakan kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Artinya apa? Waktu Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi, yaitu bahwa si perempuan itu tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang sama. Betul, hari itu dia kedapatan berzina. Lalu apakah artinya dia bisa melakukan dosa yang lain? Tidak. Waktu Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi, artinya tidak hanya perzinahan yang tidak boleh dilakukannya, tetapi semua jenis dosa yang bertentangan dengan hukum Taurat dan Injil itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan ini. Kalau dilakukannya, maka pengampunan kedua tidak diterimanya. Sebab apa? Dia tidak menghargai pengampunan yang pertama. Saudara-saudara, demikian dalam kehidupan kita. Ketika kita bertobat, ketika kita menyesali dosa-dosa kita, maka Tuhan menginginkan kita harus lepaskan diri dari kemerosotan ini. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak membangun diri kita. Dan pengampunan yang diterima oleh perempuan ini juga akan diterima oleh kita. Saudara-saudara yang terkasih, milikilah pengampunan dari Tuhan. Kalau kita menginginkan pengampunan dari Tuhan, maka kita harus betul-betul perlu pengakuan. Lalu tidak boleh hidup dalam kesalahan yang sama. Ketika Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi, maka ada kesempatan kita untuk hidup baru. Ada kesempatan kita
untuk kita tetap ditolong oleh Tuhan. Lalu kita terus akan dipantau Tuhan. Waktu kita dipantau Tuhan, maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat kesalahan yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita tahu kita tidak bisa kuat melawan dosa, melawan keinginan dunia ini, atau menahan diri daripada keinginan-keinginan dunia ini. Tapi kita punya kesempatan besar untuk ingat akan kuasa Tuhan. Kita perlu minta Tuhan bekerja dalam diri kita, supaya kita mampu menahan semua keinginan-keinginan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, meminta kuasa dan kekuatan Tuhan untuk lepas dari kesalahan dan dosa, maka Tuhan akan memberikan. Ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Maka jangan biarkan dirimu dihasut atau hidup di dalam dosa, melainkan kita terus minta Tuhan berkuasa bagi kita. Sebab hanya Tuhan, Yesus, yang akan sanggup melepaskan saya dan saudara dari keinginan kita. Tuhan yang dimuliakan, dan terima kasih buat saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bekerja, kiranya Tuhan beserta dengan kita sepanjang hari. Selamat pagi,